Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang lagi di channel saya, channel belajar bersama bahasa Lampung, baik dia Lampung dialek A maupun Lampung dialek O ya guys. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membuat video tentang belajar bersama tentang homonim ya. Homonim itu artinya kata-kata yang mempunyai arti ganda ataupun arti lebih dari satu ya guys. Nah, dalam bahasa Lampung, oke. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jika ingin berteman dengan saya, maka dengan cara membantu saya mengembangkan channel ini dengan cara mengklik tombol like, komen, dan subscribe di bawah ya guys. Jika video ini bermanfaat, maka share video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mengetahui apa yang kalian tonton atau apapun yang kalian ketahui ya. Nah, karena berbagi ilmu itu sangat-sangat baik ya. Jadi jika kita tidak mampu membagikan ilmu apa yang kita miliki, maka sebaiknya dengan kita berbagi itu sudah suatu hal yang baik. Oke, langsung saja kita ke inti videonya ya guys. Yang pertama itu yang mempunyai arti ganda itu yakni betong. Betong itu dalam bahasa Lampung itu bisa mempunyai dua arti ya guys. Yang pertama itu artinya perut, dan yang kedua itu bisa berarti kenyang. Nah, tergantung dari kalimat yang kita bicarakan ya. Misalkan dalam keadaan kita habis makan, nah kita bicara nyak beteng, nah itu artinya saya kenyang. Kalau dalam arti kita sedang tidak ada kegiatan atau makan ataupun minum, itu kita berbicara tentang betong, itu artinya perut. Nah, seumpamanya kalimatnya kayak gini, betongku sakit. Nah, itu perut saya sakit, bukan artinya kenyang ya. Nah, itu melainkan artinya perut saya sakit. Nah, tergantung di kalimat ya guys. Seumpamanya berbicara selesai kita makan, nah itu berarti artinya kenyang. Betongku sakit, sakit betong, itu artinya perut sakit ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu anta. Anta itu bisa diartikan dua arti juga ya guys. Yang pertama sampai, dan yang kedua itu antar. Antar itu bahasa Lampungnya anta juga bisa, sampai itu juga anta juga ya. Nah, dan itu tergantung kalimat-kalimat tertentu ya yang bisa mengartikan sampai ataupun itu antar ya. Dan yang ketiga itu yaitu say. Say itu dalam bahasa Lampung itu memiliki dua arti juga ya guys. Yang pertama, say itu satu dalam berhitung ya. Satu itu dalam berhitung. Dan say yang kedua itu bisa diartikan yang. Nah, misalkan yang satu itu say yang pertama itu satu, kita berhitung say wow gitu. Nah, itu berarti artinya satu. Dan yang kedua, say yang kedua ini artinya yang. Nah, jadi say kedau, nah itu yang mana, tergantung kalimatnya ya guys. Nah, dan seterusnya yang keempat yaitu suluh. Suluh itu dalam bahasa Lampung itu juga memiliki dua arti atau homonim ya, persamaan arti. Nah, yang pertama itu suluh itu berarti merah. Merah bahasa Lampungnya suluh ya. Dan yang kedua itu ya berarti kayu bakar. Nah, kayu bakar itu dalam bahasa Lampung itu juga suluh. Tergantung kalimat ya guys, kalian membedakan suluh. Apakah suluh itu merah warna, ataukah suluh itu kayu bakar. Nah, selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu bak. Bak itu dalam bahasa Lampung itu ada dua arti juga. Yang pertama, bak itu panggilan sebagai bapak. Yang kedua itu bak itu bisa diarti sebagai
bak mandi ataupun penampung air. Di dalam kamar mandi itu namanya bak ya. Nah, jadi tergantung kalimat juga, bak atau sebagai bapak ataupun bak sebagai penampung air atau bak mandi ya. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam itu mak. Mak itu juga dalam bahasa Lampung mempunyai dua arti. Yang pertama mak itu adalah ibu, dan yang kedua mak itu adalah tidak. Nah, tidak, jika mak itu ibu berarti panggilan sebagai ibu itu mak bahasa Lampung. Dan yang kedua jika tidak itu mak juga, mak jade itu tidak jadi. Nah, itu tergantung kalimat juga ya guys. Kemudian yang ketujuh dalam bahasa Lampungnya itu gelu. Gelu itu dalam bahasa Lampung juga memiliki dua arti ya guys. Nah, yang pertama gelu sebagai cepat, artinya cepat. Dan yang kedua gelu itu sebagai arti toples. Toples bahasa Lampungnya juga gelu. Nah, jadi tergantung pada situasi atau kalimat yang kita bicarakan. Misalkan gelu lagi, nah cepat lagi. Kemudian ambil akunya gelo, nah itu artinya ambil saya toples. Nah, itu ya guys. Kemudian yang kedelapan yaitu culu. Culu itu juga dalam bahasa Lampung memiliki dua arti, yaitu yang pertama culu itu sebagai tangan, dan yang kedua culu itu sebagai telunjuk ya. Nah, culu tangan itu bisa juga diartikan sebagai culu, dan yang kedua itu culu juga bisa diartikan sebagai telunjuk. Telunjuk bahasa Lampungnya culu. Kemudian yang kesembilan yaitu calo. Calo bahasa Lampung memiliki dua arti. Yang pertama calo itu kaki, dan yang kedua calo itu sebagai terasi ya guys. Kemudian yang terakhir itu yang ke-10 yaitu lapah. Lapah di dalam bahasa Lampung itu memiliki dua arti. Yang pertama lapah itu pergi, dan yang kedua itu lapah itu jalan atau kemari, mari. Nah, jalan lapah itu lapah ramadok pasar. Nah, itu berarti artinya jalan ya. Mari, ayo kita jalan ke pasar. Kemudian mari kita jalan ke pasar. Nah, itu artinya lapah dalam bahasa Lampung ya guys. Nah, mungkin sekian saja video yang bisa saya buat hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada perkataan ataupun pertanyaan-pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar bawah ya guys. Dan insya Allah akan saya jawab. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, dadah.